Baiklah, sudah ada 6 orang ya. Dan ini kita kuliah hari ini, Pak Ari sedang sakit. Kita doakan beliau segera sembuh ya. Semoga beliau OTG saja dan segera pulih. Beliau positif COVID ya, sehingga tidak bisa mengajar. Oleh karena itu saya mencoba mengisi hari ini. Saya akan share screen dulu. Sambil kita menunggu yang lainnya, minimal ini ada, saya cek dulu presensi kuliahnya. Presensi kuliah yang ini ya rata-rata yang hadir 10-12 orang ya. Dan hari ini silahkan melihat modul. Sebentar, ini terhalang dulu sini. Terus 2 yang dibuka nih. Satu hilang. Ya, modul 10 sekarang ini ya, Artificial Intelligence. Jadi silahkan dilihat, kita akan nonton bersama, kita akan baca bersama, karena modul ini cukup populer ya, jadi tinggal kita baca saja, kita baca bersama. Jadi silakan melihat dulu sudah ada 9 orang saya kira ya. Sini. Jadi kita bisa mulai saja. Nah, silakan dibaca modul 10. Di dalamnya ada YouTube, kita akan nonton bersama dulu, ada video 1,5 menit, 2 menit ya. Mudah-mudahan suaranya bisa. Welcome to a new world of expanded possibilities. Apakah suaranya One where achieving traffic signal optimization and cost reduction is possible. Ya. INRIX Signal Mari kita Analytics lihat empowers agencies signal to start analytics. optimizing traffic signals system-wide, right now, more quickly, more reliably, and at a lower cost than ever before possible. Expanded possibilities begin with data generated from connected vehicles and mobile devices, automatically transmitting in real time to the cloud. INRIX processes this anonymized probe data and snaps it to road networks on maps to compute a statistically reliable picture of performance across roadway systems. There is no longer a need to invest in equipment to measure signal performance. By just logging in, you can immediately identify which intersections in your network need the most attention, as well as determine optimized timings to reduce travel delays, decrease vehicle emissions, and improve public safety. Key signal performance measures for vehicle actions are provided at a fraction of the cost of an intersection study. Metrics include percent arrival on green, control delay, split failure count, and more. The solution is agnostic, scalable, and immediately available through the cloud, saving both time and money. Let us show you how INRIX Signal Analytics can create new possibilities for your agency by providing continuous system-wide performance assessment while also freeing up time and money for additional important projects. Oke, itu adalah opening vignette ya. Kak Ari suka opening vignette ini. Nah, sementara itu
Kalau kita lanjutkan, ya hari ini sebetulnya akan lebih mengarah kepada AI saja ya. Ini minggu ke-10, Artificial Intelligence. Nanti kita akan baca buku bersama-sama ya. Ini mengenai INRIX yang barusan di Perancis ini mulainya ya. Bahwa di sana juga kemacetan ya tentu saja karena jumlah kendaraannya banyak itu menjadi ciri khas kota besar. Cuma bedanya ada yang dicarikan solusinya terus-menerus secara intensif, termasuk yang berbasis AI ini. Ada yang ya enggak kepikiran gitu. Seperti di Jakarta misalkan, ya belum terlalu terpikirkan yang teknologinya sejauh ini. Karena kita ya dari sisi penguasaan teknologi memang belum secanggih yang di luar negeri. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terus belajar sehingga bisa mengejar ketinggalan itu ya, atau tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Nah, kemacetan kita semua ya menikmatinya, apalagi di Jakarta pada jam-jam tertentu. Ya akhirnya kita memang menghabiskan waktu yang sangat banyak, berjam-jam di perjalanan. Ya salah satunya kalau musim mudik ya, yang biasanya cuma 1 jam itu bisa jadi 5-6 jam karena kemacetan terjadi di mana-mana. Kemudian itu kerugiannya wah banyak sekali, karena pada umumnya kemacetan ini kan kendaraan nyala terus ya, bensinnya dibakar terus, sementara polusi udaranya sangat tinggi, terkonsentrasi, belum lagi orang tidak produktif, marah-marah, yang sakit. Bahkan kita pernah ada Brexit itu ya, yang meninggalnya sampai sekitar 20 orangan gitu gara-gara kemacetan, kehausan, ada yang nggak bisa makan dan lain-lain karena sampai belasan jam ya nggak bisa keluar. Nah, ini INRIX ini mengumpulkan bermacam-macam data termasuk dari IoT dan juga dari participating delivery companies dan juga 100 juta anonymous volunteer drivers. Mereka semua mengirimkan datanya. Data yang banyak ini tentu saja ya menjadi big data. Dan setiap pengguna, sebetulnya kita secara tidak sadar juga ya, ketika menggunakan Google Maps itu, ya otomatis kita sebetulnya jadi volunteer. Google Maps kan sangat hebat juga ya, itu big data, berjalan di atas cloud, menggunakan AI, dan bisa memberikan rute dengan cepat kepada kita, memberikan alternatif. Jadi INRIX ini nggak usah jauh-jauh lah kalau kita dengan Google Maps saja. Nah, Google Maps juga dia mengirimkan, cuma nggak dari IoT, tetapi dari mobilnya Google Maps itu yang berjalan-jalan ya, dan diupdate biasanya setiap 6 bulan gitu. Jadi tanpa IoT ini hanya data-data yang tidak sadar. Intinya kalau sebuah aplikasi itu tidak berbayar, then we are as the users the product ya, jadi kitalah produknya. Nah sementara ini kan iklan-iklannya belum begitu berjalan masif ya kalau di Google Maps, tapi satu saat pasti. Mungkin kalau kita mau menyimpan promosi di tempat tertentu pastinya bisa mulai bayar ya sekarang. Nah jadi data yang dikumpulkan itu dari berbagai macam, dari traffic data collected by helicopters, drones, and so on, termasuk juga dari lampu-lampu ini ya, dan sensor-sensor yang dipasang, sensor IoT yang dipasang di sepanjang perjalanan, termasuk di jalannya sendiri, di bangunan, di CCTV, dan lain-lain.
Kemudian dari para sopir, para penumpang, dan juga dari kendaraan yang punya GPS-nya yang berjalan, yang menggunakan jasanya sekaligus memberikan informasi. Kemudian informasi yang diberikan oleh biasanya dari sosial media juga ini ya, ada informasi kemacetan, ada yang mobilnya mogok lah, ada yang kecelakaan gitu kan, ada pohon tumbang, ada banjir bandang, banjir dan lain-lain. Sehingga informasinya semua terkumpulkan dan itu mirip sekali yang dilakukan oleh Google Maps itu ya. Atau yang satu lagi yang diakuisisi itu yaitu Waze ya. Nah, hasilnya dari analisis big data tersebut yang sangat dinamik karena real time, sangat banyak datanya. In addition to being used by individual drivers, the process information is shared by organizations and city planners for making planning decisions ya, untuk mengubah rute misalkan ya, atau mungkin dalam melakukan perizinan, terutama kalau ini dijalankan di sebuah kawasan yang baru dikembangkan, maka itu akan bisa mempengaruhi pengelolaan tata ruang ya. Also, less traffic congestion has been recorded in participating cities. Menjadi tidak terlalu crowded, dia tidak terlalu macet, which results in less pollution, fewer road accidents, increased productivity by happier employees who spend less time commuting. Nah, itu ya, hasil utamanya adalah trafficnya menjadi lebih terkendali. Kemudian INRIX Traffic App available for download dari inrix.com, tapi bagi kita udah cukup ya dengan Google Maps saja atau Waze. Is suitable for all smartphones. It support 10 languages, English, French, Spanish, dan yang lain-lain ya pastinya. Kemudian for free INRIX traffic features, ya tinggal melihat ini. Kemudian as of 2016, INRIX had released an improved traffic app that uses both AI and crowdsourcing. Nanti di bab 11, sementara kita ini di bab 2. Nanti kita akan lihat bersama-sama, bukunya sangat bagus, sangat komplit ya, sangat aktual. Dan meskipun di bab 2 ini kita akan melihat bagaimana AI, tapi belum ada rumus-rumus, belum ada algoritma di sini. Jadi kita semua dengan tenang bisa menjalani kuliah ini. Karena belum, kalau udah ada algoritma ya, sudah ada rumus, biasanya kita harus ekstra berpikir gitu, berpikir keras. Oke. Nah, saya sebetulnya berapa puluh tahun yang lalu ya, tugas akhirnya dan salah satu pengujinya, dosennya, pembimbingnya gitu, Pak Ari ini. Jadi saya juga dulu mempelajari AI ini, Artificial Neural Network ya lebih khususnya. Jadi saya sudah mempelajari beberapa jenis Artificial Neural Network, termasuk juga fuzzy logic, termasuk juga expert system. Jadi sudah sedikit kenal dengan AI ini. AI dan di dalamnya salah satunya machine learning. Dan machine learning ini ada variasinya sekarang ya, yang sangat kompleks yaitu deep learning. Yang sebelumnya hanya cukup artificial neural network dengan berbagai arsitekturnya. Kita sekarang juga sudah tambah banyak arsitekturnya ya. Kalau yang dulu self-organizing memory, SOM, kemudian ada ART, ART1, ART2, ada back propagation. Ya, kalau sekarang ada convolutional neural network, ada long term, short term memory, seperti itu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama di bab-bab selanjutnya. Mungkin nanti saya bisa mengisi kembali untuk yang lebih spesifik. Sekarang garis besarnya saja dulu.
Lesson learned ini pakai ed ya. Eh, pakai T atau pakai ed gitu. The INRIX case illustrates to us how the collection and analysis of a very large amount of information, that is big data, can improve vehicles mobility in large cities. Subside did traffic jam ya. Specifically by collecting information from drivers and other sources instead of only from expensive sensors yang biasanya dipasang di aspal ya, di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalannya. INRIX has been able to optimize mobility. This has been achieved by supporting decisions made by drivers and analyzing traffic flows. INRIX also is using applications from the IoT to connect vehicles and devices with its computing system. This application is one of the building blocks of smart cities. Nah, nanti jam di bab 13 ya. The analysis of the collected data is done by using powerful algorithms, some of which are applications of AI yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi hari ini akan kita belajar artificial intelligence. Kalau kita lihat global marketnya nih, ini market in million US dollars. Jadi tahun ini sekitar ini ya, 2022 itu global marketnya ada sekitar 38 million US dollars. Anggaplah 40.000. Nah, kalau 40.000 berarti kita sudah nyimpen, kalau 10.000 saja dolarnya ya. Kalau 15.000 kan jadi 60 angkanya ya. 60. Kemudian ada nolnya 4. Jadi 400. Ini million US dollar ya, udah 40.000. Jadi sebetulnya 40.000 itu adalah 40 billion. 400 triliun. Jadi pasarnya sudah sangat besar. Jadi ada 600 triliun rupiah lah kurang lebih AI market itu. Jadi sekarang benar-benar AI harus minimal kita mengenalnya. Nah, ini ya. Di sini juga nih, kalau perkiraan di sini sudah 40 billion nih, udah 600 triliun, 2020 di kita sudah 2022 ya. Dan nanti tahun berikutnya udah 100 nih. 100 atau 1000 triliun. Jadi sangat besar ya. Oke, mari kita lihat definisi dari AI. Artificial Intelligence. Intelligence sendiri sebenarnya definisinya juga banyak. Apalagi kalau kita melihat Howard Gardner ya dari teknologi pembelajaran, beliau itu mengusulkan adanya multiple intelligences. Jadi intelligence itu bisa multiple, bisa kompleks gitu, ada bidangnya masing-masing. Nah, sekarang adalah yang artificialnya, yang tiruannya, yang dibuatnya. Nah, kita punya yang namanya intelligence, tapi ada juga nanti yang smart. Ya, intelligence ini biasanya lebih bersifat intrinsik ya, intelligence ini kepada hal-hal yang masih bersifat generik, teoritis gitu. Kalau smart itu biasanya sudah menjadi device gitu, sudah berada di hilir gitu. Kalau intelligence ini masih di taraf-taraf konsep begitu ya. Mari kita lihat sebelum kita masuk ke perdebatan antara smart dan intelligence, kita fokus di intelligence dulu. Nah, di sini many experts agree that AI is concerned with two basic ideas. First, the study of human thought process to understand what intelligence is. Jadi ini studi pembelajaran mengenai human thought process, bagaimana
cara otak kita berpikir. Yang kedua, the representation and duplication of those thought processes in machine. Jadi bagaimana proses pemikiran tadi yang dalam otak manusia itu bagaimana bisa diterapkan di dalam mesin, di dalam komputer. Oke, ya kalau kita robot itu sebetulnya di dalamnya ada komputernya, ya ada komputasinya. That is, the machines are expected to have human-like thought process. Dia bisa belajar dari kesalahan. Ya, yang paling utamanya adalah bisa belajar. Nah, kalau manusia itu harus lebih tinggi lagi ya. Ada yang namanya learning to learn. Ada yang namanya meta learning, meta cognition. Jadi bagaimana pembelajaran kita tentang pembelajaran. Yang gampangnya adalah sejauh mana sih, sejauh sepinter apa sih kita atau segoblok apa kita. Nah, itu harus tahu supaya nanti termasuk orang yang mengetahui. Kalau kata seorang filsuf itu, orang itu dikategorikan menjadi 4. Ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu, gitu ya, yang bijaksana itu. Ada yang tidak tahu bahwa dia itu tahu. Nah, kalau yang itu orang yang sangat disayangkan ya. Dia padahal tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, yang lebih semakin parah adalah orang yang tahu bahwa yang lebih masih bagus ya, orang yang tahu bahwa dia itu tidak tahu. Jadi dia mau belajar. Tapi kalau orang yang paling parah adalah orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, apalagi sok tahu. Itu yang paling parah. Jadi jangan masuk ke kelompok yang itu ya. Kita sebaiknya orang yang tahu bahwa kita tahu, atau kita tahu bahwa kita tidak tahu sehingga mau belajar. Oke, jadi intinya kayak gini aja. Mesin yang diharapkan memiliki kemampuan berpikir, kemampuan belajar seperti manusia. One well-publicized definition of AI is the capabilities of a machine to imitate intelligent human behavior. Ini Merriam-Webster. Nah, ini cukup bagus ya. Kita bisa menggunakan yang Merriam-Webster ini. The theoretical background of AI is based on logic, which is also used in several computer science innovations. Therefore, AI is considered as subfield of computer science. For relationship between AI and logic, ya di situ ada ya, dari Stanford ada itu hubungannya bagaimana logik dengan AI. Nah, ini Pak Ari sudah menceritakan sebelumnya ya mengenai Grandmaster Garry Kasparov yang dilawan oleh Deep Blue, komputernya IBM tahun 97 nih. Jadi akhirnya setelah bertanding IBM menang 2 kali, GM Garry Kasparov menang sekali, dan draw 3 kali. Jadi keseluruhannya menang. Ya kalau menurut saya sih ya, mungkin dia bete juga gitu, melawan komputer nggak ada emosinya segala macam. Terus ya kan komputer bisa nggak ada capeknya kan gitu. Apalagi kita lihat ternyata komputernya segede gaban gini, lihat melawan 1 orang. Ya pantas aja ya dibantu ini kalau apa namanya ya wajar gitu, sangat wajar dengan melihat kayak gini yang melawan Garry Kasparov. Di sininya kosong padahal di belakangnya segini gitu. Jadi bisa kita pahami ya kalau dia mudah frustrasi gitu karena melawan mesin itu nggak fair ya, ada pasti ya ada perasaan gitu. Oke, mari kita lihat di sini functionality and applications
of AI. Di sini ada pohon AI, yang di bawah ini foundation. Wah, lihat, banyak sekali foundation. Yang paling utama adalah logic. Nah, kemudian ilmu-ilmunya ada linguistik untuk NLP ini nantinya ya. Human cognition, psychology, sociology, neurology, human behavior, philosophy. Terus ada IoT. Ini fondasi-fondasinya nih untuk AI. AI ini asalnya mempelajari ilmu-ilmu ini ya. Biologi udah jelas ya, belajar bagaimana sinapsis bekerja, otak bekerja. Pattern recognition ini terutama machine learning nih. Fuzzy logic yang tidak hanya 0,1 tapi ada nilainya. Kemudian statistics. Bagaimanapun juga setelah ada big data itu pasti basisnya statistik ya. Kemudian information systems, management science, engineering, computer science, mathematics, machine to machine technology, kemudian robotics. Di sini robotics ini bisa software, bisa hardware ya, bisa kombinasinya. Biasanya kombinasinya. Nah, kemudian yang di atas ini applications kebanyakan ya, technologies and applications. Smart homes. Nah, lihat. Kalau di bawah ini AI gitu, intelligence. Setelah dia ada di hilir, di application jadi smart. Namanya smart home, smart factories, smart cities, smart education, smart learning, smart maritime. Wah, smart macam-macam itu harus ada AI-nya. Expert systems. Ya, sekarang agak jarang nih expert systems ya, karena sudah ini rule based ini. Jika maka tapi banyak. Kalau ini lebih banyak ke digantikan ini ya dengan AI, dengan learning saja. Bisa jadi black box ya. Kalau yang ini harus kita petakan aturannya sendiri. Kemudian augmented reality ya, ini bagian dari XR ya. Ingat, kita punya reality di sisi kiri, punya virtuality di sisi kanan. Di tengahnya ada mixed reality. Kemudian dari tengah ke pinggir kiri itu ada augmented reality. Dari tengah ke kanan sedikit itu ada augmented virtuality. Di atas semua reality dan virtuality ada juga yang namanya extended reality. Ya, jadi komplit ini sebetulnya. Computer vision ini termasuk bagaimana kita merepresentasikan bermacam 3D ya, 2 dimensi, 3 dimensi, bagaimana 3 dimensi dinyatakan dalam 2 dimensi seperti itu ya, atau bagaimana yang 2 dimensi dapat dilihat sebagai 3 dimensi, misalkan di kacamata VR itu. Game playing. Wah, kalau game sih udah nggak usah diceritakan lagi ya, automatic programming. Nah, ini programnya bisa automatic. Nanti yang bikin programnya robot ya. Kita hanya ngasih perintah saja. Speech understanding ini bagian dari speech recognition dulu ya biasanya. Terus setelah di recognize, di understand, difahami maknanya sehingga bisa diterjemahkan. Kemudian autonomous vehicles ya, macam-macam ini. Termasuk autonomous vehicles itu adalah yang sekarang sedang heboh ya, drone gitu. Drone dipakai perang di berbagai belahan dunia, terutamanya di Ukraina. Kemudian intelligence tutoring system ITS ya. Bagaimana robot bisa menjadi guru, menjadi tutor, menjadi dosen. Kemudian intelligent agents. Nah, ini adalah agen nih. Agen-agen biasanya software kecil yang ada di dalam sistem kita yang dapat melakukan perubahan konfigurasi biasanya ya, supaya sesuai dengan kenyamanan pengguna atau admin misalkan, tergantung penggunanya siapa. Natural language processing, ingat bahwa natural language itu kadang-kadang tidak jelas strukturnya gitu ya. Bahasa Indonesia
apalagi sudah pakai logat lokal, logat Betawi atau logat Jaksel gitu ya. Nah, itu natural language processing harus bisa menguasai berbagai macam ketidakpastian ya, aturan bahasa Indonesia, apalagi aturannya bisa tidak baku. Kalau bahasa yang populer sekarang bahasa Inggris gitu ya, bahasa Arab, bahasa Eropa, Latin, itu memang lebih formal ya itunya. Kalau di kita itu kan banyak sekali, saya makan, beta makan, aku makan, ku makan gitu kan, bisa macam-macam. Kalau di sana kan I aja, I eat gitu. Nggak ada lagi yang lain. Kalau kita bahasa Indonesia ini terlalu fleksibel ya, aturannya terlalu loose jadinya. Personal assistant, kemudian machine learning. Nah, ini nanti akan ada deep learning, voice recognition. Ini mirip nih dengan speech understanding ya, voice recognition ini. Tapi ini lebih banyak kepada yang dipakai sekarang ini, bagaimana saya mendiktekan terus jadi tulisan gitu. Neural networks ya, harusnya bukan neutral ya. Kemudian genetic algorithms, bagaimana ini proses seleksi, mutasi dan lain-lain sehingga memberikan the survival of the fittest itu. Deep learning, smart cities, robo advisor, ini contoh-contoh aja. Oke, saya akan berhenti dulu biar kita lakukan presensi dulu ya, dan sebetulnya saya minta bantuan Teh Atina nih supaya bisa melihat bukunya. Nah, buku ini sangat mudah dibaca, tidak terlalu sulit karena kayak koran aja ini. Nah, jadi gini aja ya, saya bentrok dengan rapat yang lain. Ini sebentar dulu, saya cek dulu. Ada rapat ITB 4.0 nih. Sebentar, saya akan Oke. Nah, sambil dipastikan saja dulu, saya stop share dulu untuk presensinya supaya kita pastikan dulu. Halo? Ya Pak. Ya, silakan share screen dulu, kemudian kita pastikan dulu bahwa semua bisa membaca. Apakah ada orang yang bisa mencari bukunya dari deep network itu gitu ya, di tempat yang biasa bukunya, supaya masing-masing yang ngambil dari sana aja lah gitu, tidak dosen yang menunjukkan bukunya. Nanti bukunya Teh Atina bisa memperlihatkan juga. Silakan lakukan presensi dulu. Ini satu orang hadir nggak ya? Hasan Zidnik. Kayaknya nggak hadir ya Pak ya. Jika tidak hadir ya memang tidak hadir saja, enggak. Permisi, apakah dengan nama Aji? Oh, Sebentar, saya masih belum buka Edunex. Tunggu sebentar, Mbak. Ya kalau gitu mah udah langsung digini aja. harusnya sih sudah sih, sudah ada di sini sih. Udah malah ya. Iya. Sebentar, Bu. Modul 10 ya, Bu?
Ya, sudah. Iya Pak, udah semuanya Pak. Oke, baiklah. Coba kita perlihatkan dulu ya sebentar sambil saya mau ada rapat sama tim Education 4.0 nih, ada Pak Jaka. Jadi bukunya adalah ini. Judul bukunya, nah ini dia. Analytics, Data Science, and Artificial Intelligence, 11th edition. Ini for systems for decision support. Jadi ini sangat relevan ya, bukunya bagus sekali. Nah ini silakan bukunya nanti di ini bukunya dibaca di bab 2 ini. Nah apa boleh buat nih? Ya saya nggak bisa terus. Sebenarnya kalau dari sisi konten sih saya bisa ini menerangkan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya, karena saya sudah mengalaminya. Kalau yang ini sudah punya programnya, punya aplikasi dan lain-lainnya, dan membacanya juga mudah. Tetapi yang jadi masalah adalah waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya gini saja supaya Pak Ari nanti tidak kaget, saya supaya semuanya membaca, bisa juga dibagi-bagi ini karena dalam satu chapter ini ya. Nah, dalam satu chapter ini lihat ada 10 section nih. Nah, kita bisa saling membacakan saja ini. Nah, sambil membacakan ini, sambil menerangkan, jadi kayak peer instruction. Nanti pada jam 16.40 ya udah kita hentikan. Jadi kita bagi-bagi saja masing-masing. Tapi ini tetap direkam nih. Saya tidak keluar dari yang rapat yang ini ya. Bentar. Tapi masing-masing membacakan di sini dan akan direkam. Tetap gitu. Nah, jadi yang ini bisa dibacakan saja. Kemudian yang penting-pentingnya, the result kayak gini. Ini tadi sudah ya. Kayak definition ini sudah nih. Nah, yang barusan juga sudah. Kemudian AI application, ada example. Nah, ini bisa dibacakan sebetulnya. Example ini menambah kedalaman kita. Jadi kita akan mulai membagi-bagi dari sini. Gitu. Nah, untuk pembagian supaya enggak kacau ya, masing-masing silakan menulis aja siapa duluan dari situ. Saya akan tetap pasif karena akan paralel ada rapat satunya lagi nih sebagai Dirbangdik, harus saya mau menghadiri rapat yang satunya lagi. Silakan ditulis saja di chat ini mau siapa dulu, dimulai dengan yang barusan. Mungkin Teh Atina bisa bantu dulu show screen. Idealnya tiap orang ini sudah punya bukunya, jadi nanti tinggal share screen aja masing-masing. Oke, sudah ditemukan belum bukunya? Atau kalau gitu gini, nih, Teh Atina bisa share screen tolong? Oh ya, boleh. Biar ditayangkan, setelah itu ada yang membacakan bergiliran. Misalkan yang tampak di saya nih, misalkan mulai dari Pak Prayitno, kemudian Pak Yani, Pak Khairul, Ibu Duina, Ibu Dina, Pak Andri, Pak Ahmad, Pak
Pak Aditya, Pak Rizky, Bu Tanti. Nah, udah minimal 1 orang membaca yang penting-pentingnya ini. Syukur-syukur kalau diantaranya sudah bisa mendownload bukunya, kemudian bagilah ke orang lain, jadi bisa share screen masing-masing. Nah, Pak Prayitno sedang di stasiun kereta nih. Jadi belakangan saja kalau gitu, sudah keretanya jalan nanti sambil membaca. Pak Yani dulu, silakan. Dimulai dari halaman yang ditayangkan. Next dulu. Next dulu. Nah, dari drivers of AI aja. Oke, silakan. Pak Yani. Tes. Assalamualaikum. Ini saya jelaskan Pak atau gimana Pak? Ya, dijelaskan aja, karena ini tinggal baca. Kalau Bapak sambil baca bahasa Inggris seolah-olah pembaca berita. Kalau orang lain oke aja, nggak ada yang bertanya, ya berarti udah mengerti dianggapnya. Silakan Pak. Oke, bentar Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Pak Yani monitor Pak. Halo Pak Yani. Suara Anda tidak terdengar. Halo Pak. Tes. Ya. Nah, itu terdengar baru. Monggo Pak. Oke, di sini di halaman yang saya lihat itu ada bahwa AI ini didorong oleh kekuatan yang ada di beberapa poin di sini. Misalkan people interest in smart machine and artificial brain. Berarti artinya ini dikarenakan ketertarikan orang pada mesin pintar atau artificial brain ini otak buatan lah ibaratnya itu. Jadi orang itu sangat tertarik terhadap machine learning, kemudian kalau saya itu dulu pas JST, kalau ngomongin artificial brain itu artinya jaringan saraf tiruan lah gitu kan. Jadi seolah-olah artificial brain ini menyerupai mesin yang menyerupai otak manusia. Kemudian the low cost of AI application versus the high cost of manual labor. Ini artinya biaya rendah AI versus biaya tinggi tenaga kerja. Artinya karena AI ini membutuhkan biaya yang rendah, sampai sekarang ini banyak perusahaan yang lebih mengutamakan untuk shifting yang dari tadinya menggunakan tenaga kerja yang banyak itu bisa diminimalisir menggunakan AI. Contoh yang tadinya ngitung data itu membutuhkan tenaga kerja, dengan adanya AI itu bisa menjadi mengurangi tenaga kerja. Nah, yang ketiga ini adalah the desire of large tech companies to capture competitive advantage and market share of AI market and their willingness to invest billions of dollars in AI. Artinya banyak perusahaan atau keinginan perusahaan teknologi besar untuk menangkap keunggulan kompetitif ya dari AI ini. Dan pasar AI ini sekarang ini sangat-sangat relevan untuk dijadikan investasi gitu. Jadi banyak perusahaan artinya yang berinvestasi di ranah AI gitu. Sehingga pasarnya itu semakin kesini itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada tekanan untuk manajemen terkait produktivitas dan kecepatan kinerja. Jadi sekarang itu misalkan kita sebagai manajemen perusahaan sangat ditekan untuk bisa
mencapai produktivitas yang tinggi sama kecepatan produktivitas juga. Kemudian yang selanjutnya itu the ability of quality data contributing to the progress of AI. Artinya kemampuan atau kualitas atau kontribusi dari AI ini sangat-sangat dianggap sangat-sangat cukup bagus ya gitu. Selanjutnya, the increasing functionality and reduce cost of computer in general. Artinya peningkatan fungsionalitas untuk untuk mengurangi biaya komputasi secara umum itu udah sangat bagus gitu menggunakan AI ini. Kemudian untuk development new teknologi sekarang ini lebih banyak biasanya penggunaan AI ini lebih gampang ya, bisa menggunakan cloud computing dan lain-lain. Itu Pak, menurut saya Pak, untuk yang saya pahami untuk halaman ini. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain terkait benefit of AI ini. Halo. Ini lanjut saya juga, enggak? Oke, ya Pak, dia lanjut dulu aja. Oh, dilanjut dulu. Oke, benefit of AI ini has ability to complete certain tasks much faster than human. Artinya AI ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu jauh lebih cepat daripada manusia. Kemudian AI juga memiliki konsistensi yang bisa diselesaikan jauh lebih baik, much better than human. AI machine do not make mistake. Artinya lebih baik daripada manusia dan do not atau paling tidak jarang membuat kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu AI system allow for continuous improvement project. Artinya ini sistem AI memungkinkan proyek peningkatan yang continuous itu berkelanjutan lah artinya. Yang selanjutnya AI can be used for predictive analysis via its capability of pattern recognition. Artinya AI dapat digunakan untuk analisis prediktif melalui kemampuan pengenalan pola ya, atau pattern recognition. Contohnya kayak tadi yang dijelaskan itu ada yang namanya CNN kan, itu bisa digunakan untuk pengenalan pola, misalkan untuk mengenali wajah, mengenali apa, itu kan sebetulnya ada pattern recognition atau dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu AI can manage delay and backlog in business process. Artinya AI ini dapat mengelola penundaan dan penyumbatan dalam proses bisnis. Saya kurang tahu artinya apa delay backlogs ini, penundaannya ini seperti apa. Mungkin yang saya pahami biasanya yang terkait dengan tadi kecepatan pemrosesan AI. Mungkin yang tadinya diolah dengan manusia itu yang jadinya lambat dan akhirnya menunda beberapa proses yang lain di dalam suatu operasional. Mungkin dengan AI ini bisa lebih cepat, akhirnya menghasilkan delay yang lebih kecil gitu. Nah, AI machine do not to rest and sleep, artinya ya AI 7 kali 24 jam 30 hari artinya mungkin bisa tanpa tidur seperti manusia lah gitu. AI bisa terus-terusan berjalan selama mesinnya jalan gitu. Tuh. Yang selanjutnya AI machine can work autonomously and be assistant to human. Artinya mesin dapat dapat bekerja secara otomatis lah, menggunakan AI itu otomatis lah. Terus selanjutnya itu
saya mana otomasi. The functional of AI machine are every increasing. Artinya fungsi mesin AI ini semakin hari semakin meningkat. Kenapa meningkat? Menurut pemahaman saya, AI ini bisa terus belajar ya. Jadi semakin digunakan, AI ini akan terus semakin mempelajari, mungkin seperti tadi pattern recognition, dia akan semakin terus mengenali pola-pola dari input yang dia terima. Terus AI machine can learn and improve their performance, sama kayak yang sebelumnya bahwa AI ini bisa mempelajari, kemudian bisa belajar, terus bisa mengimprove kekurangan-kekurangan dia, sehingga AI ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan AI machine can work in improvement there and hajar these people gitu. Nah, artinya mesin AI itu dapat bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Mungkin ibarat kata Elon Musk mengirim robot ke Mars gitu kan, daripada mengirim manusia terlebih dahulu, mending mengirim AI dulu ke Mars gitu, untuk yang dianggap sekarang itu Mars itu masih berbahaya gitu. Jadi lebih baik ngirim AI ke sana, robot AI, daripada mengirim manusia. Artinya AI ini ya bisa bekerja di tempat-tempat berbahaya gitu. Nah, kemudian AI machine kan bisa lebih cepat. Ada penelitian tentang apalah gitu ya, itu menggunakan AI. Nah, yang selanjutnya itu no emotional barriers interface with AI. Artinya AI ini tidak ada hambatan emosional, nggak baperan lah intinya. Mungkin kalau di sini kalau kita berhubungan dengan manusia gitu, salah-salah dikit langsung baper. Nah, ini di AI ini nggak ada lah yang istilah-istilah baper gitu kan. Nah, kemudian AI excel in fraud detection, insecurity facilitation. Nah, AI ini bisa unggul dalam deteksi fraud fraud penipuan dalam fasilitas keamanan. Biasanya AI yang terkait dengan fraud ini banyak digunakan di industri finansial. Mungkin ada fraud detection, kemudian di industri finansial ini, misalkan ada uang masuk, ini apakah fraud atau bukan. Itu yang saya tahu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang menerapkan AI untuk fraud detection ini. Dan AI improve industrial operation. AI ini bisa mengimprove operasi kegiatan-kegiatan industrial. Contohnya ya tadi mempercepat kinerja, mempercepat proses operasi, bisa mempercepat pengiriman, mempercepat analisis dan lain-lain. Itu banyak topik-topik yang bukan topik ya, subjek-subjek yang memang bisa diimprove di industri terkait AI. Mungkin kalau ada sebagai contoh itu di banyak ada industri peternakan mungkin atau pertanian, bahwa dengan menggunakan AI kita bisa lebih cepat tahu berapa banyak buah yang matang, berapa banyak buah yang masih belum matang, mungkin seperti itu. Nah, AI optimize knowledge work, artinya AI ini bisa mengoptimalkan kerja pengetahuan. Saya kurang paham ya ini maksudnya apa. Mungkin bisa Mbak Tina dan kawan-kawan bantu. Knowledge work ini mungkin dia mirip-mirip CNN lah. Dia bisa belajar, kemudian nambah pengetahuan suatu komputer itu bisa semakin hari semakin pintar. Mungkin itu yang mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti tolong diluruskan. Kemudian AI increase speed and enable scale. Nah, AI ini meningkatkan kecepatan dan bisa men-scale men-scale bisa jadi men-scale
platform ya atau apalah gitu. Kalau yang saya pahami dengan adanya AI ini, kalau kebetulan saya bekerja di tahu sedikit tentang cloud computing, biasanya di cloud computingnya kita bisa merekomendasikan, contoh ada server yang kelebihan beban kerja atau apa, itu dengan adanya AI itu bisa memberikan rekomendasi terkait server ini harusnya membutuhkan CPU-nya sekian, RAM-nya sekian. Mungkin dengan adanya AI ini bisa mengotomasi, men-scale infrastruktur terkait komputer, mungkin itu seperti itu. Kemudian mengincrease kecepatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian AI ini selanjutnya AI help with the integration and consolidating of business operation. Artinya AI ini bisa membantu mengintegrasikan dan mengkonsolidasi operasi bisnis. AI ini mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, misalkan ada suatu bisnis, ada suatu data di A, kemudian ada data di B, kemudian untuk mencari kesamaan data A dan data B itu bisa menggunakan AI. Kemudian AI application kan reduce risk, bisa mengurangi resiko lah, banyak lah yang bisa dikurangi resiko oleh AI, bisa itu resiko tenaga kerja, resiko keselamatan kerja yang masih berhubungan dengan yang tadi, misalkan resiko dengan mengirim orang ke Mars itu resikonya jauh lebih tinggi daripada resiko mengirimkan AI ke Mars gitu. Itu bisa mereduce risk lah, intinya mengurangi resiko. Kemudian AI can free employee to work on more complex and productivity job. AI ini dapat membebaskan karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks dan produktif. Nah, maksudnya lebih kompleks di sini itu mungkin di beberapa kasus ada pekerjaan-pekerjaan manusia yang tadinya pekerjaannya itu sangat kompleks, ngitung yang sedemikian banyak, misalkan untuk menghasilkan suatu insight tertentu dari data yang banyak, itu bagi manusia kompleks, tapi bagi AI itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa dikerjakan secara cepat. Dan AI improve customer care, AI ini bisa meningkatkan layanan pelanggan. Biasanya yang kayak improve customer care ini sekarang ini banyak sekali layanan pelanggan yang menggunakan AI. Bisa jadi contoh kalau kita beli tiket, misalkan saya sebut merek aja namanya tiket.com, itu biasa untuk pertama kali kalau kita pengen tahu sesuatu, nanya ke customer care-nya, itu akan dilayani oleh AI. Kemudian contoh lain itu banyak AI yang menginput di membuat customer care atau pelayanan pelanggan itu menggunakannya. Contoh nanya Pak, jadwal saya kapan, misalkan. Tiba-tiba langsung muncul itu jadwal Anda sekian, Pak, tiket saya sekian, tiba-tiba muncul jawaban yang memang udah ditentukan oleh AI ini. Nah, kemudian I can solve difficult problem that previously were unsolved. Nah, ini AI dapat memecahkan masalah yang sulit yang sebelumnya tidak terpecahkan. Sama seperti tadi, misalkan tadinya karyawan employee ini harus menghitung data yang sangat banyak sekali yang membutuhkan waktu dan akhirnya tidak terselesaikan. Makanya dengan AI ini bisa diselesaikan dengan cepat, mungkin bisa cepat, tepat, dan sesuai. Kemudian AI increase collaboration and speed up learning. AI ini meningkatkan kolaborasi dan mempercepat pembelajaran. Mungkin yang saya pahami, yang saya pernah itu menggunakan CNN sebagai deep learning ya untuk salah satu cabang dari AI ini. Nah, artinya dengan AI ini mungkin dikolaborasikan dengan AI yang lain, dibuat seperti apa, itu bisa mempercepat bagaimana suatu komputer itu belajar dan menemukan hal-hal yang baru. Demikian Mbak Tina. Sekian. Terima kasih. Oh ya, makasih Mas. Ya, boleh silakan tunjuk satu orang buat ngelanjutin bacanya. Tadi saya enaknya sesuai absen sih, Pak. Oh, oke. Atau Mas Andri boleh lanjutkan. Oh ya, oke. Silakan Mas Andri. Mungkin bisa bantu share screen, Mas Andri. Iya, buat Tina.
Suara saya terdengar ya? Begini. Ya, kedengeran. Oke, saya melanjutkan tadi dari Mas Nani. Tadi sampai mana ya? Bentar. Oke, sampai AI increase collaboration and speed up learning. Selanjutnya, this benefit facilitate competitive advantage as reported by Agrawan. Not all AI system deliver all these benefits. Specific system may deliver only some of them. Jadi nggak semuanya itu di-provide oleh satu sistem tertentu saja gitu. Jadi benefit-benefit dari AI yang disebutkan Mas Yani tadi itu dia mungkin didapatkan dari berbagai macam sistem AI gitu. Capability of reducing cost and increasing productivity may result in large increase in profit. In addition to benefiting individual companies, AI can dramatically increase the country economic growth as it is doing in Singapore. Salah satu contoh negara yang benar-benar bisa ekonominya itu tumbuh dengan cepat itu adalah Singapura gitu. Ini menurut paper dari Violino di tahun 2017. Kemudian, nah ini contoh gambar dari cost of human work versus cost of AI work. Jadi biaya yang ditimbulkan kalau di pekerjaan itu dikerjakan oleh manusia, dan biaya yang dikerjakan oleh AI gitu. Jadi dari tahun ke tahun AI ini mungkin investasinya di awal itu akan cenderung besar, tapi setelah digunakan dari tahun ke tahun dia cost-nya akan semakin turun seperti itu. Okay, example of AI benefits. The following are typical benefits of AI in various areas of application. Ini ada beberapa contoh keuntungan dari AI sendiri. Yang pertama, di International Swaps and Derivatives Association atau ISDA use AI menggunakan AI untuk koordinasi tedious procedures, for example, by using optical character recognition or yang diintegrasikan dengan AI. Ini dia menciptakan kontrak and then defines mengekstrak dan mengarsipkan kontrak. Lalu AI is starting to revolutionize business equipment efficient and fairer candidate screening. Yang kedua, making better match of candidates to job. Dan yang ketiga itu helping safeguard future talents pipelines for organization. Untuk lebih detailnya itu bisa di SMB World Asia Editor tahun 2017 di section 2. Yang kedua ini mungkin lebih ke revolusi bisnis gitu, revolusi bisnis atau revolusi dari rekrutmen di dalam bisnis itu sendiri. Itu yang pertama tadi, conduct efficient and fairer candidate screening. Dia itu AI itu bisa membuat kandidat dari pekerjaan itu lebih efisien dan lebih fair gitu, lebih adil lah. Terus yang kedua, dia AI itu bisa digunakan untuk mencari kandidat untuk pekerjaan itu lebih baik lagi gitu. Karena mungkin profil dari si calon pekerja ini sudah diketahui dan sudah dipelajari sehingga bisa jadi seseorang itu lebih cocok untuk pekerjaan ini. Oke, mungkin kita lanjutin aja. AI is redefining management, mendefinisikan ulang tentang pengelolaan atau manajemen. According to Carl Bjornshurt ya, dan kawan-kawan di tahun 2016 ini
ada 5 practices result atau hasil dari beberapa macam kegiatan dari penggunaan AI itu sendiri. Yang pertama, it can perform routine administrative task, bisa mengerjakan tugas-tugas yang mungkin cenderung membosankan ya kalau dikerjakan oleh manusia. Yang kedua itu managers can focus on judgment portion of work. Jadi setelah digunakan AI, itu manajer itu bisa lebih fokus ke porsi-porsi pekerjaan yang membutuhkan keputusan gitu loh. Lalu intelligence machine are treated as college. Contohnya manager trust the advice generated by AI. In addition, there is people-machine collaboration. Ini mesin yang sudah diberikan kecerdasan AI ini tuh bisa kita fungsikan sebagai teman gitu, sebagai partner dalam membuat keputusan mungkin, atau bisa juga untuk berkolaborasi itu, bekerja bersama. Managers concentrate on creative abilities that can be support by AI machine. Jadi si manager ini bisa berkonsentrasi itu dalam hal-hal yang kreatif gitu, yang bisa disupport oleh AI machine. Manager are developing social skills which are need for better collaboration, leadership, and coaching. Jadi si manager ini tuh bisa lebih mengutamakan social skill yang dibutuhkan untuk kolaborasi yang lebih baik, kepemimpinan dan coaching gitu, dan leadership lah ya untuk kepemimpinannya. Lalu ini bagian 4, Accenture Incorporation develop AI powered solution using NLP and image recognition to help blind population. Ini si Accenture, perusahaan Accenture ini tuh membuat sebuah AI artificial intelligence yang yang menggunakan NLP ini untuk membantu orang-orang yang tunanetra di India gitu, untuk meningkatkan pengalaman teman-teman tunanetra ini tuh untuk mengetahui dunia gitu. This enables them to have a better life. Jadi AI ini bisa meningkatkan kualitas hidup dari teman-teman yang tunanetra ini tadi, dan mereka itu bisa bekerja lebih cepat, lebih baik, dan melakukan tugas-tugas yang lebih menantang. Lalu nomor 5, Ford Motor Credit use machine learning to spot overlooked borrowers. In addition, it use machine learning to help its underwriters better understand loan application. The program helps the productivity of both underwriters and overlooked applicants. Finally, the system predicts potential borrowers' credit worthiness, thus minimizing losses for Ford. Si Ford Motor Credit ini dia menggunakan AI untuk mempelajari calon-calon penghutang ini, calon-calon yang mau meminjam mobil itu, yang mana yang bakalan credit worthiness gitu, yang mempunyai tingkat kemampuan kredit yang baik. Jadi itu meminimalisir kredit yang macet lah gitu. Lalu nomor 6, Alastair Cole use data collected from several sources with IBM Watson to predict what customer are expecting from the company. The generated data are used for supporting more efficient business decision. Ini IBM Watson ya, bekerja sama Alastair Cole ini menggunakan data untuk memprediksi pelanggan ini dia maunya apa gitu dari sebuah perusahaan. Jadi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ya, bentuk pelayanan yang lebih baik untuk customer-nya. Nomor 7, companies are building business around AI. There are many example of startups or existing companies that are attempting to create new business. Ini sekarang udah mulai banyak ya, mungkin startup atau perusahaan-perusahaan yang baru
yang membuat bisnis baru terkait AI ini. Two areas in which large benefits have already been reaped are customer experience and enjoyment. According to a global survey reported by CMO Innovation Editors di tahun 2017, 91% of top performing companies deployed AI solution to support customer experience. Jadi 91% dari perusahaan-perusahaan yang memiliki performa yang bagus itu mereka itu membangun solusi AI itu untuk menambah pengalaman yang lebih baik tentunya ya kepada customer, kepada si pelanggan-pelanggannya. Some limitation of AI machines. Jadi ada, selain tadi sudah disebutkan ada banyak kelebihan dari AI machine ini, tentu saja ada kekurangannya juga. Nah, ini ada beberapa major limitation atau keterbatasan-keterbatasan yang utama ya dari AI machine ini sendiri. Yang pertama, lack human touch and feel. Jadi kurangnya sentuhan dan perasaan manusia. Nah, ini mungkin yang kita alami selama ini, walaupun teman-teman di AI itu bilang wah chatbot itu salah satu solusi untuk menjawab keinginan customer, padahal mungkin yang terjadi itu sebaliknya gitu. Customer kalau dikasih chatbot mereka ngerasa nggak ada human touch-nya. Nah, mungkin bisa ke depan bisa dibuat AI yang lebih manusiawi lagi mungkin ya. Lalu selanjutnya lack attention to non-task surrounding. Jadi AI itu ya hanya mengerjakan tugas-tugas itu aja gitu, nggak ada perhatian yang bukan pekerjaannya dia gitu, bukan pekerjaannya si AI ini sendiri. Jadi dia atensinya atau perhatian si AI ini ya cuman sebatas yang dia kerjakan aja. Lalu can lead people to rely on AI machine too much. Contohnya people may stop to think on their own. Jadi bisa menyebabkan orang-orang ini tuh mikirnya ini AI aja gitu. Jadi berlebihan lah gitu. Bahkan mungkin ini contohnya itu orang-orang bisa berhenti berpikir bahwa ini tuh sebenarnya bisa dikerjakan oleh manusia gitu, lebih baik dikerjakan oleh manusia. Nah, mereka akan bisa jadi lupa dengan hal itu, mikirnya AI aja gitu. Nah, selanjutnya can be programmed to create distraction. Nah, ini bisa dibuat untuk membuat kehancuran ya. Mungkin salah satu contohnya yang tadi persenjataan yang motori oleh AI itu bisa diprogram dibuat untuk menghancurkan. Nah, ini harus hati-hati juga. Can cause many people to lose their job. Nah, ini mungkin salah satu bentuk konsekuensi yang sekarang ini udah mulai terasa ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena adanya AI gitu. Jadi di samping tadi ada lebih efisien, lebih efektif, terus nggak tebang pilih, tapi di sisi lain banyak tenaga kerja itu yang hilang karena adanya AI ini. Lalu can start to think by themselves, causing significant damage. Nah, ini mungkin maksudnya kalau udah terlalu pintar mungkin ya si AI-nya ini tuh dia nanti bisa berpikir sendiri. Can start to think by themselves, mereka bisa berpikir sendiri. Ini mungkin nanti butuh tambahan penjelasan dari Pak Yusef ya. Some of the limitation are diminishing with time. However, risk exists. Therefore, it is necessary to properly manage the development of AI and try to minimize risk. Jadi beberapa keterbatasan ini tuh ya semakin kesini mungkin udah semakin berkurang gitu, udah terdegradasi oleh waktu. Tapi tetap aja faktor resiko itu tetap ada. Nah, jadi dibutuhkan pengelolaan yang baik ya, yang proper. Bagaimana AI ini tuh bisa dikembangkan dan resikonya itu bisa ditekan. Mungkin itu aja, Teh Atina, bisa gantian teman-teman yang lain. Oke, ya. Mangga Pak, mau nunjuk siapa satu orang untuk lanjut?
tentu saja saya akan menunjuk Pak Hairul Habibie. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, izin teh. Ini yang sharing siapa? Oh ya. Iya boleh. Kalau udah ada bukunya, boleh di-sharing. Nah, di sini saya lanjutin yang Bang Andri jelasin ya. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh AI itu sendiri gitu, di mana limitasi dari capability atau kemampuannya itu diantaranya memerlukan cost yang cukup mahal ya, cukup banyak untuk penggunaan secara komersial gitu. Nah, ini NG 2016 menyediakan apa ya, mencoba untuk mengakses atau menilai gitu ya, apa yang AI dapat lakukan pada tahun 2016. Ini penting dengan dua alasan, di mana eksekutif itu perlu tahu gitu bahwa apa yang AI dapat sediakan secara ekonomikal atau yang menguntungkan lah gitu ya, yang bisa dilakukan oleh AI, dan bagaimana si perusahaan itu bisa menggunakan AI itu untuk mendapatkan keuntungan gitu dari bisnis mereka itu sendiri. Dan juga eksekutif perlu tahu gitu kenapa AI juga tidak tidak bisa dapat menguntungkan tuh apa gitu yang menyebabkan itu gitu. Memang AI ini sudah mentransformasikan ya pencarian web gitu. Seperti misalnya kan saat ini kan sudah memprediksi juga ya, misalnya kita suka mencari apa, kemudian muncul gitu apa yang kita ingin cari itu selalu menjadi suggestion kita gitu. Kemudian juga layanan banking gitu, logistik, kemudian online commerce gitu, plus entertainment dan banyak lainnya gitu. Dan kemudian bagaimanapun ini 2016 si AI ini menginput sesuatu pada tahun 2016 itu ya, pada saat si Eng ini melakukan research, dia menginput AI dan juga inputan dari AI itu data-datanya itu masih simpel gitu. Kemudian di-convert juga sebagai sesuatu yang simpel, sebagai contoh loan offer gitu. Nah, kemudian itu inputnya itu seperti profil dari yang melakukan pinjaman, dan outputnya itu rejection atau keterima gitu, ditolak atau diterima. Nah, itu pada tahun 2016 sih. Ini mungkin ya 2016 itu mungkin masih dikit lah gitu pemanfaatannya, atau input dan outputnya itu makin dikit. Mungkin kan kalau sekarang ini makin banyak ya gitu ya, apa yang bisa diinput dan juga outputnya yang mungkin juga nanti akan berkembang juga. Nah, kemudian aplikasi dalam area ini normalnya harusnya secara terotomatisasi gitu. Automasi pekerjaan ini biasanya berulang dan dilakukan oleh orang dalam periode yang singkat gitu. Nah, si AI mesin ini bergantung data gitu. Jadi sulit kalau misalnya kita tidak punya data yang akurat, atau kita tuh berharapnya dapat data itu dari orang lain. Nah, itu mungkin yang pertimbangan kenapa AI ini bisa tidak menguntungkan secara bisnis. Tapi kalau misalnya menguntungkannya, mungkin ya bisa kita melihatnya dari bisnis yang tadi gitu, bahwa kita bisa mengeluarkan rekomendasi gitu. Tapi tidak menguntungkannya, misalnya kalau misalnya ternyata datanya itu harus banget bergantung dari orang, tapi orangnya tersebut ternyata data-data tersebut tidak akurat gitu, sehingga hasilnya pun yang dikasih rekomendasi dari AI-nya itu juga pasti tidak akurat gitu. Terus habis itu selanjutnya si staff tahun 2017 membagi kemampuan AI system menjadi 3: assisted, autonomous, dan juga augmentasi. Nah, di sini assist intelligence ini sama it require clearly defined input dan output.
example of some monitoring system and low-level virtual personal assistant. Sistem, ini seperti asisten, ya misalnya kayak mungkin di mobil gitu ya, mobil misalnya memberikan alert ke kita gitu, ya pokoknya sederhana-sederhana lah, kayak yang bisa dilakukan AI secara sederhana, seperti misalnya sistem dan asisten untuk vehicle kita atau kendaraan kita untuk memberikan alert gitu. Kemudian seperti juga bisa juga aplikasi healthcare gitu, misalnya monitoring dan diagnosis gitu. Jadi membantu lah gitu. Tapi tetap keputusan itu ada di kita atau ada di dokter kalau misalnya di healthcare. Kalau misalnya di kendaraan ya keputusannya ada di kita gitu. Jadi si AI ini hanya berfungsi sebagai asisten dari kita itu sendiri gitu, atau kita tetap memegang kendali. Kemudian autonomous AI. Nah ini kalau autonomous sekarang kan sudah ada gitu, kayak Tesla atau apa itu kan sudah dia autonomous gitu ya, sendiri, jalan sendiri gitu. Ya kita tetap harus aware, tetapi si vehicle itu sudah bisa menentukan jalurnya yang mana gitu, asalkan memang mungkin marka jalannya itu harus jelas kalau misalnya menggunakan autonomous AI ini sendiri. Kemudian next ini augmented intelligence. Nah ini dia diantara assisted sama autonomous, yaitu disebutnya augmented intelligence. Dia bisa memperluas human cognitive abilities, kemampuan kognitif dari manusia. Nanti ini kalau nggak salah di bawah ada juga ini untuk augmented intelligence penjelasannya. Kemudian artificial brain, ini jadi si AI ini sebagai apa ya, kemampuannya bisa kreatif gitu, kemudian juga pinter dan juga self-aware sebagai human gitu. Jadi kayak punya otaknya sendiri lah, tapi sampai saat ini tidak ada yang bisa membuat mesin yang seperti itu. Lihat di artificialbrains.com. Ini bahkan si IBM ini membuat sistem yang mencapai 64 juta ya, 64 juta neuron artifisial itu. Istilahnya kalau di otak itu kan ada neuron juga gitu ya. Jadi dia sampai bikin seperti itu. Kemudian untuk augmented intelligence, ini augmented intelligence mengextend human thinking capabilities daripada menggantikan keputusan dari manusia itu sendiri gitu. Jadi mesin ini memfasilitasi kekreativitasan gitu. Jadi ya mungkin augmented intelligence ini kan bisa kita lihat kayak AR ya gitu. Augmented reality gitu kan. Jadi kita bisa membuka atau mengextend ya, memperluas gitu ya, kita sebagai manusia itu kognitifnya diperluas sama si AI itu sendiri, seperti itu. Kemudian juga kemampuan augmentation untuk human and industry problems in specific domains in contrast with strong general AI machine which are still in development. Jadi memang augmentasi unggul dalam memecahkan masalah manusia dan industri yang kompleks dalam domain tertentu, berbeda dengan mesin umum yang kuat yang masih dalam pengembangan gitu. Kemudian berbeda dengan black box model of some AI dan analytic, augmented intelligence provide insight and recommendation including explanation. Jadi berbeda seperti dengan black box ya, beberapa model AI dan analitik itu ini perbedaannya dengan tradisional AI ya, tradisional AI dan augmented AI. Nah, berbeda dengan black box, beberapa ini AI dan analitis yang tradisional, augmented intelligence ini menyediakan insight atau pengetahuan dan rekomendasi dan juga penjelasannya.
Kemudian lebih lanjut lagi, teknologi augmented dapat menawarkan solusi yang digabungkan digabungkan dan discover, ditemukan informasi yang mungkin berbeda gitu dari si asisten AI yang tadi dijelaskan, yang mengidentifikasi masalahnya atau ciri-cirinya gitu, dan ciri-ciri misalnya dari penyakit itu gitu. Jadi atau apa sih namanya, gejala yang muncul gitu kan. Kemudian suggest-nya seperti apa dari solusi yang ingin diketahui. Ya, jadi menurut Fatma Han ini, augmented AI adalah opini yang terbaik untuk dengan problem yang praktikal dan juga transformasikan organisasi untuk menjadi yang lebih pintar gitu. Jadi kita bisa, ya sekali lagi, untuk mengextend cognitive humans. Kemudian berbeda dengan autonomous AI yang dijelaskan cognitive abilities, ya dia hanya sedikit untuk cognitive abilities-nya kalau misalnya di autonomous AI itu sendiri. Nah, ini example atau contoh augmented intelligence. Staff 2017 ini menyediakan buat apa saja sih augmented intelligence-nya. Ini cybercrime fighting. Sebagai contoh, AI dapat mengidentifikasi penyerangan yang akan datang dan juga bagaimana suggest solusi dari penyerangan tersebut. Kemudian e-commerce decision, AI marketing tools dapat membuat testing result 100 kali lebih cepat dan juga mengadaptasi layout dan juga fungsi respon dari website kepada user. Mesin juga dapat memberikan rekomendasi dan si penjual itu atau marketingnya itu bisa melakukan accept atau tidak merespon mereka gitu. Kemudian high frequency stock market trading ini mungkin lebih ke misalnya kayak misalnya kita bisa prediksi gitu kan stock marketnya saat ini naik atau turun gitu dengan melihat juga rekomendasi dari augmented intelligence-nya ini. Seperti itu sih, Mbak. Mungkin selanjutnya bisa teman yang lain, Mbak. Oh, oke, Pak. Kita masih ada waktu ya. Mangga Pak Khairul mau nunjuk siapa? Mbak Tanti, Mbak. Oke. Silakan Mbak Tanti. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ini ya, berarti halaman 83. Human and Computer Intelligence. What is intelligence? Intelligence itu can be considered to be an umbrella term. Jadi intelijensi itu consider seperti sebuah payung, dan juga usually measure biasanya diukur dari tes IQ. Terus, however, some claim that there are several types. Nah, ada juga beberapa tipe dari intelligence ini. Contohnya yaitu linguistic and verbal, logical, spatial, body or movement, terus musical, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Jadi intelligence ini bukan suatu konsep yang simpel seperti yang dikatakan buku ini. Terus lanjut lagi, content of intelligence itu bahwa intelligence ini mampu mengkompos atau menciptakan reasoning itu alasan, learning, pembelajaran, logikanya, terus kemampuan untuk problem solvingnya, kemampuan untuk memecahkan masalah, terus juga persepsi dan juga kemampuan dari linguistiknya tadi. Linguistik itu berarti kemampuan bahasa.
Terus obviously the concept of intelligence is not simple. Nah, lagi-lagi dibilang sama si penulis bahwa konsep dari intelligence ini tidak sederhana. Terus capabilities of intelligence, yaitu kemampuan dari intelligence ini, yaitu to understand what artificial intelligence is, bagaimana kita memahami apa sih kecerdasan buatan itu gitu. It is useful to first examine those abilities that are considered signs of human intelligence. Jadi ini digunakan pertama-tama tuh untuk pada kemampuan dari human intelligence. Terus yaitu yang pertama nih, learning or understanding from experience, belajar dan juga memahami dari experience, dari pengalaman. Terus making sense out of ambiguous, membuat jadi masuk akal hal-hal yang ambiguitas atau ambigu. Terus incomplete, yang tidak komplit atau tidak lengkap. Terus or even contradictory message and information, dan atau juga pesan yang atau informasi yang kontradiktif gitu. Terus mana lagi? Responding quickly and successfully to a new situation, merespon secara cepat dan juga dengan sukses di situasi yang baru. Terus ada juga understanding and inferring rational ways, solving problems and directing conduct effectively, memahami dan juga memahami suatu yang rasional. Terus problem solving tadi, memecahkan masalah, dan juga directing conduct effectively itu kayak secara langsung dapat memberikan solving problems yang efektif gitu. Selanjutnya ini applying knowledge to manipulate environments and situation, yaitu bagaimana pengaplikasiannya ini, pengaplikasian ilmu pengetahuan ini untuk memanipulasi lingkungan dan juga situasi. Selanjutnya recognizing and judging the relative importance of different elements in a situation. Ini menilai hal-hal yang penting, relatif penting pada elemen-elemen yang berbeda di satu situasi. Jadi AI ini atau artificial intelligence tadi attempts to provide some, hopefully all. Jadi dia provide solusi untuk sebagian, dan juga diharapkan semuanya dan semua kemampuan, tapi secara umum it is still not capable of matching human intelligence, tapi secara umumnya masih belum seperti kemampuan manusia, kemampuan intelijensi manusia gitu. Nah, how intelligent is AI? Nah, AI machines have demonstrated superiority over humans in playing complex games such as chess. AI mesin ini dapat mendemonstrasikan superiority dari manusia, seperti manusia yang kayak misalnya memainkan kompleks game, atau game yang kompleks kayak beating the world champion di catur. Terus juga dia bisa jadi best playernya juga, dan juga bisa memainkan ini Chinese game ini, a complex Chinese game. Terus whose top players were beaten by a computer using the well-known program, di mana top player itu bisa dikalahkan oleh sebuah program komputer gitu. Google's DeepMind, Google's DeepMind ini sejenis game juga ya. Terus despite this remarkable demonstration, whose cost is extremely high. Tapi pada demonstrasi itu cost-nya atau harganya itu, biayanya itu biasanya sangat tinggi. Many AI application
still show significantly less intelligence than humans. Nah, tapi kebanyakan aplikasi AI ini masih significantly less intelligence, jadi nggak lebih pintar daripada nggak lebih cerdas daripada manusia. Nah, comparing human intelligence with AI, membandingkan kecerdasan manusia dengan AI itu, several attempts have been made to compare human intelligence with AI. There is difficulty in doing so because it is multidimensional situation. A comparison is presented. Nah, ini. Jadi di sini ada tabel yang membandingkan antara kecerdasan manusia dengan AI. Di areanya ini execution, AI itu untuk area eksekusi AI itu sangat cepat. Kalau manusia itu bisa lebih lambat. Terus emotions atau emosinya itu kalau AI itu belum ada. Kalau manusia itu can be positif or negatif, bisa positif bisa atau negatif. Untuk kecepatan komputasinya AI ini sangat cepat, very fast. Kalau human slow, may have trouble. Kalau manusia itu lambat dan mungkin punya masalah gitu, bermasalah. Terus imajinasinya only what is program for. Jadi kalau AI itu hanya kalau misalnya di program itu udah diprogram dia menghasilkan imajinasi, tapi kalau si human atau manusia itu bisa expand atau lebih menyebarluaskan pengetahuannya gitu. Terus answer to question, kalau untuk menjawab pertanyaan AI itu what is in the program. Jadi AI itu cuma yang ada di programnya aja. Kalau human itu manusia bisa lebih inovatif. Terus flexibility, AI itu rigid tuh fleksibilitasnya rigid tuh kalau AI itu lebih ribet gitu dibandingkan dengan manusia. Manusia itu fleksibilitasnya bisa lebih fleksibel dan juga daripada si AI ini. Terus foundation tuh dasarnya. Kalau si AI ini menggunakan binary code, kalau human itu punya alat ini apa sih namanya, alat indera gitulah ya, five senses. Terus konsistensinya kalau AI itu tinggi, tapi kalau manusia itu bisa memiliki banyak variabel dan juga bisa lebih rendah juga, bisa lebih rendah daripada si AI itu. Untuk prosesnya, kalau AI itu ya seperti yang sudah dimodelkan saja, tapi kalau manusia itu bisa kognitif kemampuannya. Lalu formnya kalau AI itu cuma numbers, jadi cuma hanya angka-angka, tapi kalau human itu bisa melalui signals gitu. Terus memorinya untuk AI itu built-in or access in the cloud. Kalau AI itu biasanya diakses dari built-in server atau misalnya kayak aksesnya dari cloud gitu. Kalau manusia itu use of content and scheme memory. Jadi kalau manusia itu punya memori sendiri, mungkin seperti kayak di dalam otaknya. Brain. Nah ini brain ini untuk otaknya, kalau si AI ini independen. Tapi kalau manusia itu connected to a body, jadi terkoneksi di tubuhnya. Creativity atau kreativitasnya, kalau AI ini uninspired, jadi nggak ada inspirasinya. Tapi kalau manusia itu truly kreatif, jadi kalau manusia itu kemampuannya jauh lebih kreatif daripada AI. Untuk durability-nya, kalau AI itu permanen, but can get obsolete. Jadi kalau AI itu bisa obsolete atau bisa apa istilahnya, expire gitu kalau nggak diupdate. Tapi kalau si human itu perishable but can be update. Jadi kalau human itu nggak permanen, tapi dia bisa ngupdate terus tuh. Duplication, documentation, and dissemination itu untuk duplikasi, dokumentasi, dan juga diseminasinya
Kalau AI itu mudah, tapi kalau si human ini difficult, sulit tuh. Cost-nya, biayanya usually low and declining. Kalau AI ini biasanya rendah, tapi kalau maybe high and increasing. Oh, kalau untuk biayanya manusia itu bisa tinggi dan juga bisa terus increase, bisa terus meningkat gitu. Terus belum. Yang ini konsistensinya, kalau si AI ini stabil, kalau manusia itu berubah-ubah tergantung waktunya. Terus reasoning prosesnya, proses apa tuh namanya? Proses untuk melakukan alasan gitulah ya. Clear and visible. Kalau si AI ini clear, jelas dan juga visible. Kalau manusia itu difficult to trace at times. Kalau manusia itu lebih sulit untuk di tracing pada saat tersebut gitu. Terus persepsinya itu kalau AI itu by rules and data. Kalau AI itu dari semua perintah-perintah dan juga datanya. Kalau manusia by patterns dari polanya. Figure missing data, kalau misalnya kehilangan data, biasanya AI itu usually cannot, biasanya nggak kehilangan gitu. Tapi kalau si manusia frequently can, manusia itu kadang juga suka missing data gitu, suka kehilangan datanya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh, udah habis ya? Oh, udah habis. Ya udah. Oke, tahu kuliahnya sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 5 pas. Biasanya udah. Oh gitu. Iya sih. Dari Paisep gimana Pak? Karena udah jam 16.45, apa mau dilanjut dulu Pak atau gimana Pak? Oke, kelihatannya Paisepnya masih ini ya, masih rapat. Karena udah jam segini, kalau gitu kita tutup aja kuliahnya. Nanti untuk yang materi selanjutnya akan mudah-mudahan Pak Ari atau Pak Yosep bisa ngisi di minggu depan. Jadi materi untuk minggu depan masih tetap di AI ini ya, modul 10. Mungkin sekian dulu kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan udah bisa leave ruangan.